teman-teman, kami mewakili kelompok kebab kita yang terdiri dari Rais Wisnu dan Sri Sulastiani. Kami akan menyampaikan paparan terkait tugas UAS kewirausahaan dengan nama kelompok kebab kita, karena nanti bidang usahanya menjual produk kebab dengan nama branding kebab kita. Baik, pernyataan masalah atau industri yaitu masalah yang ingin dipecahkan berupa keterbatasan akses ke makanan cepat saji yang berkualitas. Banyak konsumen yang kesulitan menemukan kebab dengan bahan baku segar dan berkualitas dan higienis dengan harga yang terjangkau. Kemudian kurangnya variasi menu kebab yang menyesuaikan selera lokal dengan pelanggan. Kemudian data dukung kita ambil dari web media, kemudian area itu makanan, industri, startup usaha kebab Anda dalam industri makanan minuman, kemudian bidangnya kuliner cepat saji. Analisis masalah yaitu stakeholder yang berpengaruh, yaitu konsumen, pelanggan utama sebagai pelanggan utama yaitu pekerja kantoran yang membutuhkan makanan cepat saji, praktis dan mengenyangkan serta pada saat jam istirahat, kemudian mahasiswa atau pelajar, wisatawan dan traveler. Kemudian dampak bagi stakeholder yaitu mungkin bisa diperdengarkan terhadap investor dan pemilik modal yaitu pihak yang ingin berinvestasi dalam usaha kebab tetapi masih ragu karena ketidakpastian pasar atau kurangnya diferensiasi produk. Kemudian yaitu pemerintah terkait dampaknya yaitu terkait perizinan usaha kuliner. Kemudian penyebab masalah adalah kurangnya standarisasi kualitas produk di mana banyak usaha kebab skala kecil memiliki resep yang berbeda sehingga cita rasa dan kualitasnya tidak konsisten. Terus kemudian tidak semua pemilik usaha memiliki akses kepada bahan baku. Kemudian hubungan anggota atau kelompok yaitu kami ingin mengatasi masalah ini karena kami memiliki kepedulian terhadap industri kuliner dan memiliki potensi besar dalam jenis kebab yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yaitu beberapa alasan pribadi yang mendorong kami adalah minat, passion dalam kuliner, sebagai pecinta makanan, khususnya kebab. Kami ingin meningkatkan kualitas. Segmen pelanggan yaitu anak muda yang mencari makanan cepat saji yang enak dan terjangkau. Segmen utama individu, kemudian jadi segmen sengguna kebab kita. Segmen konsumen dan persona. Kelompok utama anak muda yang mencari makanan cepat saji yang enak dan terjangkau. Kelompok sekunder kebab kita. Persona kebab kita usia 24, lokasi kota kecil, peran dalam organisasi jika ada, membantu pemahaman pelanggan, persona digunakan untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku target pasar secara lebih mendalam. Memandu strategi pemasaran dengan memahami persona pelanggan. Organisasi bisa merancang kampanye pelanggan lebih relevan dan efektif, mengembangkan produk layanan. Kemudian jobs to be done. Terdiri dari job to be done fungsional, emosional, dan job to be done sosial. Untuk fungsional, produksi dan dapur menyiapkan bahan baku, memasak dan meracik kebab sesuai standar resep, menjaga kebersihan dan kualitas makanan, mengolah stok bahan baku, kemudian pelayanan dan penjualan, melayani pelanggan dengan ramah. Kemudian job to be done emosional yaitu dari sisi pelanggan memberikan kenyamanan, menciptakan suasana yang ramah dan pelayanan yang menyenangkan agar pelanggan merasa dihargai. Dan job to be done sosial yaitu interaksi dengan pelanggan dan komunitas membangun komunikasi pelanggan. Kemudian mendukung event lokal, berpartisipasi dalam bazar kuliner, mendorong interaksi sosial. Kemudian alternatif saat ini adalah anak muda yang suka makanan kekinian, cari yang enak dan terjangkau. Permasalahannya ingin makanan enak, namun harga terjangkau, mudah ditemukan dan bisa dijadikan konten sosial media. Cara mengatasi saat ini adalah membeli kebab di tempat yang sedang viral atau punya promosi menarik. Mencari rekomendasi dari teman atau media sosial sebelum membeli. Kekurangan dari alternatif saat ini, anak muda mencari kebab yang enak, kekinian, dan terjangkau. Batasan solusi, tidak semua kebab memiliki tampilan atau rasa yang instagramable. Validasi masalah. Daftar konsumen potensial atau wawancara pengguna. Nama Rais Wisnu, lokasi
merupakan tenaga honorer, kemudian Bayu sebagai tenaga IT, Hardian sebagai tenaga honorer. Validasi masalah. Total konsumen potensial pengguna yang diwawancari, wawancara luring 400, wawancara daring 50. Ya, yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi adalah 300, yang tidak puas dengan alternatif saat ini adalah 250. Kemudian profil pelanggan, nama persona, kebab kita, lokasi kecil, usia 24, digital lulus menengah atas, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, hobi seni memasak dan kuliner, sumber informasi, medsos, referensi belanja, sebagian besar offline, penyaman dengan teknologi sedang, media sosial, Facebook, TikTok, tempat berkumpul favorit secara offline, di jalan yang ramai. Daftar pendek ide solusi adalah kebab dengan kemasan praktis, solusi untuk pelanggan yang ingin makan dengan cepat tanpa ribet, desain kemasan inovatif, cloud kitchen, pemesan digital untuk pengiriman cepat, mengurangi biaya operasional dengan fokus pada dapur produktif dan layanan antar. Ide solusi yang dipilih. Desain Grab and Go, kebab dikemas dalam bentuk yang lebih ringkas, mudah dipegang dan tidak berantakan saat dimakan. Varian unik dan sehat, selain kebab klasik tersedia pilihan sehat. Tren gaya hidup yang butuh makanan praktis, masyarakat terutama di perkotaan semakin sibuk dan membutuhkan makanan cepat saji yang mudah dikonsumsi. Produk ini menawarkan solusi makanan yang mudah dimakan tanpa alat dan tidak berantakan, cocok untuk yang sering berpergian atau bekerja di luar. Kebab kita adalah solusi inovatif yang menghadirkan kebab cepat saji, lezat dan praktis. Pesaing kebab kita. Pesaing ada langsung, ada tidak langsung. Langsung pesaing di Indonesia kebab Babarapi dikenal sebagai jaringan waralaba kebab terbesar di dunia dengan lebih dari beberapa franchise waralaba. Tidak langsung pesaing di Indonesia itu Burger and Sandwich. Langsung pesaing secara global. Kebab Turki Babarapi bermula dari Indonesia, Babarapi telah berkembang menjadi jaringan waralaba. Tidak langsung yaitu untuk pesaing secara global, pesaing tidak langsung untuk usaha kebab di secara global adalah bisnis makanan saji dan street jalanan. Analisis makro. Tren yang menguntungkan dan terdapat tren yang tidak menguntungkan. Tren yang menguntungkan area ekonomi adalah peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat. Meskipun ada tantangan ekonomi global, kelas menengah terus meningkat. Kemudian untuk tren yang tidak menguntungkan adalah peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat. Meskipun ada tantangan ekonomi global, kelas menengah juga tetap meningkat. Kemudian untuk analisis peluang, tingkat pertumbuhan industri, peluang bisnis kebab tahun 2025. Sumber informasi ini pertumbuhan industri makanan kebab tahun 2025, yaitu TAM sama dengan 3.000 kali 12 per bulan, 12 bulan, sama dengan adalah 36 juta per tahun. Kemudian solusi kami adalah desain Grab and Go, kebab dalam bentuk yang lebih ringkas, mudah dipegang dan tidak berantakan saat dimakan. Varian unik dan sehat, selain kebab klasik, sudah pilihan sehat. Teknologi inti atau metodologi teknologi untuk operasional, pemesanan point of sale, digital sistem kasir berbasis cloud seperti Irip, Mocha, and Olsera. Kemudian jumlah pengguna yang dilibatkan 9, berapa banyak yang menyukai atau menyukai prototipe 4, berapa banyak orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototipe 2. Umpat balik prototipe adalah aspek apa dari prototipe yang disuka pengguna adalah UI, desain yang bersih, intuitif dan mudah digunakan. Pengalaman pengguna UX, kecepatan, kemudahan navigasi dan kenyamanan saat menggunakan aplikasi atau produk. Aspek apa dari prototipe yang tidak disukai oleh pengguna yaitu antarmuka pengguna yang membingungkan jika desain antarmuka terlalu rumit atau tidak intuitif. Pengguna mungkin merasa kesulitan dalam menavigasi atau menemukan fitur yang mereka butuhkan. Kecepatan dan performa yang lambat. Jika aplikasi atau website standar dalam memuat halaman atau responsifnya terlalu lama, pengguna bisa merasa frustasi. Baik, paparan saya serahkan pada Mas Rais untuk melanjutkan. Mas Rais bisa melanjutkan?
Baik, untuk kelanjutannya analisis perancangan, analisis persaingan. Nama pesaing kebab Turki. Kebab Turki atau jenisnya tidak langsung. Kekuatannya jaringan yang luas. Kelemahannya bersaing ketat industri dan makanan. Kebab King jenisnya tidak langsung. Kekuatannya harga yang terjangkau. Kelemahannya kualitas yang variatif. Kebab Turki Baba Raffi jenisnya itu tidak langsung. Kekuatannya itu menu yang beragam. Kebab Danco itu jenisnya itu langsung, kekuatannya branding yang fresh dan menarik. Ukuran pasarnya itu total addressable market time, serviceable available market SAM. Jadi berdasarkan asumsi yang dibuat di atas, SAM untuk kebab kita diperkirakan. Model pendapatan atau strategi harga. Model pendapatan utama, model berlangganan, dan model pendapatan sekunder. Skrip presentasi penjualan. Lagi lapar nih, tapi pengen yang cepet enak dan bikin puas. Kenalin, ada produk kebab kita andalan anak muda kekinian dengan daging premium yang sangat enak. Ada sayuran segar dan saus racikan rahasia bikin lagi. Cocok banget buat nemenin nongkrong, lembur, atau sekedar ganjil perut. Sebelum kelas harganya mulai harga 15.000 dan tiap hari Jumat kamu bisa dapat topping gratis. Buruan ke outlet terdekat atau ke order via GoFood dan GrabFood. Model pendapatan harganya, model untuk pendapatan segmen pelanggan utama, model berlangganan, unit penjualan, porsi atau satuan kebab. Harga jual per unit itu 15.000 per unit atau 35.000. Unit yang diharapkan akan terjual di tahun gerai kecil 200 atau 500 per unit. Pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan 6 bulan. Keuangan, model pendapatan, model berlangganan, penetapan harga, unit atau sel, porsi atau satuan kebab. Selling price per unit 15.000 atau 35.000 per unit. Prosesi per tahunnya itu 540 juta per tahun. Operating profit itu 41 juta. Penilaian viabilitas usaha. Indeks kelangsungan hidup venture. Kekuatan industri yang kami memasuki merupakan industri berskala besar yang potensi pertumbuhan yang cepat saji. Ada area perbaikan. Berdasarkan penilaian diri, area utama yang ditingkatkan dalam usaha kebab kita adalah operasional dan pemasaran digital. Langkah berikutnya tuh tujuan dari bulan ke-1 sampai 3 itu menyusun dan menerapkan SOP operasional. Tujuan untuk bulan ke-4 dan 6 mengikuti event kuliner atau membuka booth pop-up. Bulan ke-7 sampai 9 mengembangkan layanan delivery sendiri atau kerja. Bulan ke-10 sampai 12 merekrut tim dan manajemen inti operasional keuangan. Ringkasan kelompok itu misinya itu menyediakan makanan cepat saji yang lezat, terjangkau, dan berkualitas tinggi dengan cita rasa kebab yang disesuaikan dengan lidah lokal sambil memperdayakan UMKM membuka peluang kerja bagi masyarakat luas. Gambaran umum kebab kita adalah usaha kuliner yang bergerak di bidang makanan cepat saji dengan operasional. Pada produk kebab yang lezat, praktis, dan terjangkau, kami menghadirkan kebab
dengan dia rasa disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia. Relevansi sosial dan ekonomi sebagai masyarakat yang semakin sibuk dan serba cepat, kita menghadapi tantangan dalam mendapatkan makanan yang cepat disajikan. Terima kasih untuk menyediakan makanan cepat saji yang lezat, terjangkau dan berkualitas tinggi dengan cita rasa kebab yang disesuaikan dengan lidah lokal sambil memperdayakan UMKM dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Nah, terima kasih atas presentasinya yang kami berikan. Ya, Pak.